Halo, perkenalkan, saya Sylvester, CEO dan founder dari Gerai Modal, buku usaha jadi mudah. Menurut WGI, World Giving Index, Indonesia peringkat pertama dari negara paling dermawan di dunia. Parameter dermawan berarti Indonesia ini senang berbagi, senang memberi, dan selalu adalah senang bersedekah. Itu charity. Menurut survei, 88% masyarakat Indonesia memiliki minat untuk bersedekah. Dan misalkan di sini mulai dari berbagi ke teman, berbagi ke sesama, berbagi untuk dalam bentuk zakat dan lain sebagainya. Dan di sisi lain, filantropi Indonesia sudah cukup maju dan saat ini organisasinya sudah ratusan hingga ribuan. Sayangnya bansos di Indonesia ini masih kurang tepat sasaran, dan kurang tepat sasaran ini nominal sudah sangat besar, tidak lagi jutaan, tidak lagi miliaran, tapi sudah sampai triliunan. Dan salah satu alasannya karena lembaga filantropi Indonesia itu masih belum siap, masih belum matang, dan belum menghadapi pergerakan zaman yang sangat cepat dan juga masih gap digitalisasi. Kemudian di sisi lain ada UMKM, penggerak nomor 1 dari ekonomi di Indonesia, yang kontribusinya sangat besar dari ekonomi di Indonesia ini. Kontribusinya ini dalam PDB sudah 60%, dan dari total unit usaha di Indonesia, 90% diantara adalah UMKM. Nah, sayangnya itu UMKM itu masih banyak sekali yang susah untuk berkembang, susah untuk memulai, dan banyak sekali yang mengeluh kalau modal usaha itu susah banget dicarinya. Dan karena pandemi kemarin dan sulit untuk survive, banyak sekali yang harus terpaksa gulung tikar. Nah, dari problem tadi, mulai dari UMKM ini mencari dana itu sulit, kemudian banyak sekali yang salah sasaran dari filantropinya, kemudian masyarakat Indonesia ini ingin bersedekah, senang bersedekah, tapi bingung mau kemana, karena banyak sekali yang disalahgunakan. Mulai dari kita memberi pengemis, ternyata dia sudah memiliki banyak duit, tapi dia ingin malas-malasan, tidak mau bekerja. Bisa juga dari zakat yang ternyata salah sasaran, dan lain sebagainya. Nah, maka itu saya membuat Gerai Modal. Gerai Modal adalah bisnis institusi di mana kami menghubungkan antar UMKM dengan calon pemberi dana. Market kami cukup luas, mulai dari UMKM di Indonesia sudah 60 juta lebih. Kemudian masyarakat yang ingin minat untuk bersedekah sudah ada ratusan juta jumlahnya, dan juga filantropi di Indonesia sudah ratusan hingga ribuan. Untuk produk kami sangat mudah untuk dipakai dan sangat mudah untuk dipelajari. Ada 2 jenis akun pemberi dana juga UMKM. Pemberi dana alurnya sangat mudah, yaitu cari UMKM. Dan carinya bisa dari rekomendasi, bisa dari kategori, berdasarkan kategori, ada kategori agribisnis, kuliner, kreatif, dan lain sebagainya. Kemudian jika ingin mencari yang rekomendasi atau teratas, bisa dilihat di bawah ada contoh-contohnya. Lalu ingin yang terbaru, jika ingin membantu UMKM yang masih baru daftar, bisa juga. Kemudian ingin mencari atau search yang spesifik, mulai dari bisnisnya, mulai dari lokasinya, itu juga sangat bisa di aplikasi kami. Kemudian setelah cari UMKM, kemudian bisa mereview mulai dari deskripsinya, visi dan misinya, komentar-komentarnya, apakah ada yang memberikan rating tinggi, apakah ada yang bilang kalau orang ini kurang bagus dalam UMKM-nya, dan lain sebagainya. Maka pengguna bisa review, dan setelah review dan sudah yakin, pengguna bisa ke step berikutnya adalah yaitu beri donasi. Untuk UMKM alurnya juga mudah. UMKM tinggal daftar ke aplikasi, setelah daftar bisa mengunggah berkas, bisa mendaftarkan diri untuk menjadi UMKM, mulai dari judul UMKM-nya atau nama UMKM-nya, alamatnya, kategorinya, kemudian berkas-berkas penting seperti ada foto diri, foto surat izin usaha, dan lain sebagainya. Kemudian setelah berkas sudah lengkap, berkasnya sudah disubmit, pengguna UMKM ini tinggal menunggu dananya masuk. Kemudian ada fitur-fitur penting lainnya, mulai dari Gerai Berkembang, di mana UMKM bisa belajar. Karena banyak sekali permasalahan di mana UMKM itu sudah punya bisnis, tapi cara manajemennya, cara scaling up-nya, cara untuk mengelola orang-orang itu masih banyak yang belum bisa. Maka dari itu kami membuat Gerai Berkembang, di mana UMKM bisa menonton video pembelajaran, bisa juga mentoring yang ke orang yang sudah pasti expert di bidangnya, dan juga bisa melihat artikel di mana UMKM bisa mendengarkan cerita atau membaca cerita dari UMKM lainnya yang sejenis yang sudah sukses. Kemudian ada fitur balas kasih, di mana balas kasih ini adalah fitur untuk
menjawab permasalahan di mana orang-orang itu takut disalahgunakan. Dengan dana belas kasih, UMKM yang sudah mendapatkan dana, kemudian sudah menjalankan usahanya dan sudah sukses, diwajibkan untuk memberikan dananya sebagian persen dari rezekinya ini untuk diberikan lagi ke UMKM lainnya, sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan dana, semakin luas juga berkahnya dan semakin banyak rezekinya. Dan kemudian ada verifikasi keaslian, di mana untuk transparansi dan juga semakin yakin bahwa tidak disalahgunakan, akan ada verifikasi keaslian, di mana UMKM setelah mendapatkan dana kemudian sudah menjalankan, harus ada bukti dari RAB-nya, dan bukti tersebut dapat divalidasi dan diverifikasi oleh pemberi dana. Jika sudah diverifikasi dan sudah valid, oh dia sudah jujur, berarti dana bisa diambil untuk 100%. Jika tidak, maka dana akan dipotong dan dikembalikan ke pemberi dana. Kemudian bisnis model kami sangat simpel, ada 3, yaitu yang pertama ada transaction fee. Itu adalah model bisnis utama kami, di mana kami akan mengambil 5% dari setiap ada transaksi antara pemberi dana dengan UMKM. Kemudian ada juga cross subscription, di mana video pembelajaran tersebut, video pembelajaran yang sudah kami buat dengan bekerjasama dengan para expert, akan membutuhkan biaya 30.000 per bulan dari UMKM untuk bisa menonton videonya. Dan angka 30.000 ini sudah kami survei ke beberapa UMKM, di mana para UMKM merasa dengan 30.000 per bulan, jika impact-nya atau dampaknya sangat besar, itu bukanlah nominal yang tinggi, itu tidak seberapa untuk hasilnya. Kemudian karena kami juga memiliki mentoring, maka para mentor yang sudah melakukan interaksi dengan UMKM akan dipotong 25% untuk komisi. Maka dari itu, dengan hanya 30.000 transaksi per bulan, kami dapat mendapatkan 3,6 miliar revenue di 2024. Untuk benchmarking kompetitor, kami juga sudah melakukannya. Kami sudah membandingkan dengan Santara, Rumah Zaka, dan kitabisa.com. Dan gerai modal ini masih yang menjadi yang paling lengkap, di mana kami memiliki fokus utama yaitu UMKM, fokus yang sudah spesifik. Kemudian transparansi dana juga kami sudah miliki yang sangat lengkap, mulai dari RAB, mulai dari keaslian data, mulai dari belas kasih. Kemudian kami juga memiliki mentor dan pendampingan, di mana kami ingin membuat UMKM tidak hanya mendapatkan dana, tapi juga mendapatkan ilmu supaya dapat menjalankan usahanya masing-masing dengan baik dan ikut sukses kepada expertnya. Dan yang terakhir, kami juga menggunakan metode equity crowdfunding, di mana dengan adanya balas kasih, maka sekian persen dari rezeki dari UMKM yang mendapatkan dana harus diberikan ke UMKM lainnya, supaya semakin luas berkah yang didapatkan para UMKM dan semakin banyak UMKM yang tidak kesulitan mencari dana. Kemudian untuk early implementation, saya juga sudah membuat prototype dalam bentuk Figma, bisa dibuka di bit.ly prototype gerai modal. Kemudian saya juga sudah membuat MVBP yang sudah dapat digunakan untuk melihat katalog-katalognya, dan juga dapat digunakan untuk membayar dan memberikan donasi. Ada di clicky.id/gerai-modal. Anda dapat membukanya sendiri dan bisa explore lebih jauh bagaimana aplikasi ini akan diproduksi. Kemudian MVBP tadi sudah saya tes, dan Figma juga sudah saya tes ke UMKM. UMKM yang saya tes ada 5 UMKM, dan 2 diantaranya ada Ayam Nusantara dan juga beberapa penjual yogurt. Ayam Nusantara bilang, habis dipindah dari depan ITB, penghasilannya turun 4 kali lipat. Jadi butuh banget nih dana dari tempat lain untuk lanjutin usaha. Jadi ternyata dengan berjualan saja sekarang ini, untuk bertahan tuh masih kesulitan, apalagi untuk mendapatkan untung dan untuk makan. Jadi banyak banget yang terlihat hutang dan juga harus menjual asetnya hanya untuk berjualan. Kemudian dari bapak penjual yogurt, dia bilang, teman ada yang sampai jual motor karena hutang buat bikin usaha, dan zona hijau buat jualan itu sepi orang lewat. Niatnya mau jualan malah rugi. Jadi ternyata banyak sekali zona hijau yang disediakan ini kurang strategis untuk berjualan, sehingga banyak sekali UMKM yang berjual di tempat ilegal karena alasan tersebut. Kemudian Bapak penjual juga bilang, kalau aja ada tempat cari dana kayak gitu, ya itu adalah gerai modal, jualan jadi makin tenang, dan nambah cabang juga jadi mungkin sekali. Kemudian untuk produk plan-nya,
akan dibagi tiga tahap. Tahap pertama yaitu V1 production ada di kuartal 1 dari 24, di mana kami akan membuat aplikasi utamanya yang sangat penting, yaitu dapat digunakan untuk login dalam dua pihak, mulai dari pemberi dana dan juga UMKM. Dan juga yang terpenting adalah memberikan dana dan mengambil dana. Kemudian setelah V1 selesai, maka akan V2 staging dan juga V1 bug fixing, di mana akan ada development fitur-fitur lanjutan, yaitu fitur balas kasih, fitur gerai berkembang, fitur mentoring, video pembelajaran, dan lain sebagainya yang akan dilakukan dalam 2 kuartal, yaitu kuartal 2 dan kuartal 3 2024. Kemudian yang terakhir ada V3 planning dan juga V2 bug fixing, di mana akan ada maintenance untuk yang sudah ada, dan juga akan data yang sudah kami dapatkan akan dianalisis oleh tim data scientist kami, supaya kami dapat mengetahui bagaimana cara kami yang optimal supaya dapat lebih berkembang dan supaya para UMKM semakin mendapatkan hasil dan semakin mendapatkan dampak dari usaha kami. Dan kami juga akan mengevaluasi produk kami, bila mana ada bagian dari produk kami yang kurang efektif, kurang efisien, maka akan kami take down. Terima kasih, saya Sylvester, CEO dan founder dari Gerai Modal, undur diri.